Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini, saudari-saudara terkasih, Sabtu 26 Februari 2022, gereja memberikan bagi kita santapan rohani dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Injil ini berbicara tentang Yesus yang memberkati anak-anak. Kemarin kita bicara tentang pernikahan. Bukan sebuah kebetulan pernyataan tentang bagaimana kita harus menerima anak-anak ini segera menyusul setelah pernyataan Yesus tentang perkawinan yang tak terceraikan. Karena Markus mengelompokkan ajaran tentang implikasi pemuritan bagi kehidupan keseharian. Nah, para saudara, banyak orang ingin membawa anak-anak kepada Yesus, tidak hanya untuk penyembuhan, tetapi supaya Yesus menyentuh mereka. Nah, rupanya pemberkatan anak-anak melalui penumpangan tangan merupakan praktik orang Israel kuno, biasanya dilakukan oleh ayah anak ini. Maka tidak mengherankan orang tua ingin anak-anak mereka diberkati oleh rabi pembuat mujizat yang terkenal dari Nazaret itu. Nah, jadi inilah satu-satunya contoh. Ini salah satu contoh di mana Yesus menjadi marah ketika anak-anak ini dilarang. Ya, anak-anak ini ditegur oleh para murid karena mereka ingin datang. Kemarahan atas suatu pelanggaran. Dalam hal ini upaya para murid untuk menghalangi anak-anak kecil. Yesus menyatakan dalam istilah yang paling kuat bahwa keinginannya agar anak-anak diberikan jalan masuk kepadanya. Nah, para saudara terkasih, Yesus selalu membuat pernyataan serius, ya. Siapapun yang menerima kerajaan Allah seperti anak kecil ini, ya, siapapun yang menerima kerajaan Allah seperti anak kecil ini, ia akan masuk ke dalamnya. Tetapi barang siapa yang tidak menerima kerajaan Allah seperti menerima kerajaan anak kecil ini, maka dia tidak layak untuk masuk ke dalamnya. Nah, anak-anak tidak memiliki prestasi untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Tidak ada status yang membuat mereka menjadi layak. Dalam ketergantungan mereka mencontohkan satu-satunya watak yang memungkinkan mereka masuk ke dalam kerajaan. Harus menerima sebagai pemberian yang murni dan tidak pantas. Yesus menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang lebih besar kepada anak-anak daripada yang diinginkan oleh orang tua mereka. Yesus memeluk mereka, Yesus memberkati mereka, meletakkan tangannya atas mereka. Ini adalah kedua kalinya dalam Injil Markus bahwa Yesus menunjukkan kehangatan cintanya kepada anak-anak. Dalam Markus 9 ayat 36 juga menyatakan hal yang sama. Dengan melakukan ini, Yesus mengungkapkan watak dari Tuhan terhadap semua putra dan putrinya. Keinginannya untuk memberkati mereka, memeluk mereka. Menunjukkan bagaimana bahwa sikap menerima Yesus seperti halnya menerima anak kecil juga merupakan indikator bagaimana kita menyambut kedatangan kerajaan Allah. Memang untuk memasuki kerajaan Allah tidak lain dan tidak bukan ialah kita memasuki hubungan dengan Yesus. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, dia mau menjadi seorang anak di hadapan Tuhan. Artinya ia mengenali keterbatasannya, ia mengharapkan segalanya dari Tuhan. Seperti anak kecil ia mengharapkan segalanya dari ayahnya. Itu adalah ciri seorang anak. Dia mempercayakan diri kepada Tuhan. Demikian halnya Teresa dari kanak-kanak Yesus. Nah, para saudara, kalau mau dikatakan bahwa praktek pembaptisan sampai saat ini tetap terjadi dalam gereja Katolik, tentu tidak terlepas dari konteks ini. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Ya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Dalam Kisah Para Rasul juga dikaitkan tentang baptisan seluruh satu keluarga. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 15.
Sampai saat ini, baptisan bayi diterima sebagai tradisi yang diterima dari para rasul. Bahkan Santo Irenaeus menganggap sudah sewajarnya bahwa orang yang dibaptis harus menyertakan bayi dan anak kecil. Semoga lalu kemudian kita menjadi seperti anak kecil, tetapi kita juga menyambut anak-anak Kristus seperti Kristus menyambut mereka. Mari kita buat contoh dan teladan. Anak kecil itu bisa siapapun, bisa orang yang sedang berjuang bertumbuh dalam iman, masih lemah, baru menjadi pengikut Kristus, atau anak dalam rentang usia, di mana kita bisa bertindak seperti Yesus, memberikan berkat dan sebagainya. Salah satu contoh baik dari orang tua ialah selalu memberikan tanda berkat di kening anaknya. Semoga kemudian kita menjadi anak yang baik sekaligus juga penyambut anak yang baik dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.